Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh Kelurahan Bebekan ingkang kawula taati, ingkang kawula hormati jajaran Rais Suriah Ranting NU Bebekan, wabil khusus Kiai Nur Komari Alwi, ingkang kawula hormati jajaran pengurus Tanfidiyah Ranting NU Bebekan, yang dalam hal ini ada Haji Khairul Huda, Sahabat Zaki, dan lain-lain. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Sabilun Najah, ingkang kawula hormati, dan juga jajaran pengurusnya. Ingkang kawula hormati ibu-ibu muslimat ingkang hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj dan memperingati harlah IPNU IPPNU yang ketiga. Yang saya hormati sahabat Ketua Ansor Ranting Bebekan, sahabat Riza Rahmatullah, dan anggotanya. Yang saya hormati Ketua IPNU Ranting Bebekan, Rekan Zulfikar Azizan ya. Yang saya hormati Ketua Ranting IPNU IPPNU Ranting Bebekan, Rekanita Erika Bella yang saya hormati, dan tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, sing asale gak ketemu dadi ketemu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah baik kita yang nantinya kita bawa nanti di Yaumul Mahsyar. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tuntunan dan ajaran beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Rekan dan rekanita, tamu undangan yang saya hormati, 3 hari yang lalu saya dihubungi sama sahabat Fikar ya. Cak, aku arep nggak mau Isra Mi'raj. Nggih, insyaallah tak balas nutuk. Waktu ini kapan? Insya Allah tanggal 21, tapi tempatnya dereng Semerap. Oh ya wis tak jarno ae. Wong jene nggone durung oleh. Sampai lagi emah bengi di WA, lho sido ya dibayar arek iki. Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali ketika melihat rekan dan rekanita ini kumpul untuk mensiarkan NU di tingkatan ranting NU Kelurahan Bebekan. Karena apa? Saya ini juga mantan ketua IPNU, cuman tidak lama, hanya 1 periode. Mulai umurnya wis gak cukup, melbune ketuaan.
Setelah saya lulus SMA itu baru saya mengenal yang namanya Ibnu. Itu karena galau, lulus sekolah gak nyambut gawe, gak kuliah, gak lapo-lapo, kepingin nang di kepingin kuliah gak iso, nyambut gawe durung oleh. Akhirnya saya ketemu dengan teman sahabat Faisal Sepanjang. Awakmu nek mari isak iku lapo kok ono nang ngene kantor NU Ipenuan opo Ipenu. Saya itu awalnya seperti itu, kon nek gak ngerti ayo melok aku. Jadi ketika saya mengenal Ibnu itu sudah lulus SMA. Waktu itu saya sekolah di STM YBM. Akhirnya saya ikut, wis melok ngono tok ae. Waktu itu sahabat Faisal ini, rekan Faisal ini ya ketua Ipenu PAC waktu itu. Jadi saya diajak kemana-mana, wis nanggone Kerembangan, nanggone Ketegan, pokoknya semua ranting itu didatangi. Akhirnya saya sudah berapa bulan, wis awakmu tak lebono nanggone Sekbid Humas. Jadi aku dilebono nang Sekbid Humas. Ketika saya dimasukkan ke Sekbid Humas, saya itu mikir nang BPN kok gak ono. Akhirnya saya cari kakak-kakak atau cacak-cacak nang Remas iku biyen ono Kaji Horul Huda, adiknya saya Cak Hayat. Waktu itu semuanya di Ansor. Lho kok nang ngene Ansor kabeh. Sampai pada waktu itu saya diikutkan kegiatan Ansor. Itu pelatihan awal, kalau tidak salah itu DTD Ansor. Wis kon melok iki ae. Karena saya lulus STM, ikut saya itu di Bahaudin. Jadi paling cilik dhewe melok Ansor. Lho keliru aku nek mlebu Ansor rek. Tapi wis gak apa-apa. Ngaiti melok Ansor. Dadi aku yo dilebokno nang Ibnu mlebu Ansor. Tapi aku milih Ibnu nih mulai arek wedoke ayu-ayu waktu itu. Jadi ono arek wedoke seneng aku. Nah itu awalnya saya masuk ke Ibnu. Ketika saya sudah di Humas, sing jenenge ranting sak kecamatan Taman itu apal. Saya hafal, wong bagiane ngedum undangan, ya apal, sampai arek-arek iku apal. Tapi di BPN ini belum ada. Aku tak coba hubungi arek-arek sing iso nang ngene Remas iku tak jaki. Waktu itu pas waktu itu mau konferensi PAC yo. Kurang 2 wulan aku gerial nang ngene arek-arek. Ayo rek. Melok Ipenuan. Akhirnya saya berhasil mengajak itu 6 orang waktu itu. Langsung tak jak nang ngene Pacet. Acara raker marine konferensi. Tak cari 6, lho kon cek ngerti Ibnu. Wis pada montoran bareng-bareng nang ngene Pacet. Nah setelah itulah pelan-pelan ya opangel biar iku ndolek arek. Ketika itu juga pas dulu ya, ini cerita zaman dulu. Ketika Masjid BPN terus muncul Masjid Sabilun Najah. Ini pernah ada perpecahan remaja masjid pada waktu itu. Masjid BPN dewe, Sabilun Najah dewe. Akhirnya saya harus berupaya ya apa carane mempersatukan lagi antara kedua masjid ini. Akhirnya saya ngomong sama siapa itu? Cak Hakim. Cak Hakim ini koncoku sekolah. Bapaknya juga kiai saya, pernah mendidik saya, almarhumlah Kiai Ahmad Dimanaf almarhum. Mudah-mudahan beliau kula nek eling Yai Ahmad ini rada mrebes milih. Soale kula diceritani waktu ten ngene griyane. Awakmu nek apa jenenge dakwah atau berjuang nang ngene Ibnu ngene iki sing sabar. Saya melihat
seperti itu ngeri saya. Eling ceritanya. Ketika itu saya diceritani, aku iki wis suwe nang NU. Ketika saya sudah berhasil menjadi seorang sarjana. Pada waktu itu beliau bercerita, setelah saya berhasil menjadi seorang sarjana, tapi Allah berkehendak lain. Masih aku sarjana, aku gak iso mlebu nang ngene universitas perguruan tinggi yang ada. Nopo oyai, aku ki biyen tahu jadi korbane kapal Tampomas, sehingga semua ijazah saya itu hilang. Jadi kaping ngelamar nang dia ora iso, oleh ijazah gak ono. Dan alhamdulillah beliau itu aktif di NU, aktif di kegiatan keagamaan seperti ini. Beliau bisa mengajar di YPM pada waktu itu. Itu cerita yang masih saya ingat ketika saya sowan ke Kiai Ahmadi. Dan beliau juga alhamdulillah juga sebagai keluarga saya, karena Cak Hakim itu oleh anaknya cacai bapakku Tawang Sari. Jadi yo akhirnya jadi dulur. Jadi tambah sering saya bertemu muka di rumah beliau. Mudah-mudahan itu sebagai amal jariah beliau. Mari kita hadiahi suratul Fatihah untuk Kiai Ahmadi ala diniyah. Allahumul Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala mantuba alaihim wa rahmatullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan Rajab kemarin kita berpuasa dan sekarang ada di bulan Sya'ban dan yang akan datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan Ramadan dengan khusyuk dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Rekan dan rekanita iku mau prolog rek. Prolog sian. Durung mlebu nang ngene. Wong aku mau di mongkon mau Idatul Hasanah. Lah kok belaran nang ngene apa jenenge? Giling-gilingan zaman biyen. Tapi enggak apa-apa. Memang itu yang dimaksud dari rekan dan rekanita. Dikongkon cerita mulai awal sampai Ibnu IPPNU iki iso 3 tahun dan seperti ini. Dan nanti bagaimana yang akan datang Ibnu IPPNU ini dalam melaksanakan roda organisasi dan bisa melewati globalitas milenial yang saat ini mau tidak mau harus kita lakukan. Rekan dan rekanita, ketika kita ngomong organisasi sekarang ini, gesekannya luar biasa. Beda dengan ketika dulu 10 tahun yang lalu.
beda sekali. Saya merasakan perbedaan ketika kita berorganisasi. Kalau sekarang mau tidak mau media harus kita libatkan untuk bisa bersosialisasi dan membesarkan IPNU IPPNU. Rekan dan rekanita, sedikit saya sampaikan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Kanjeng Nabi ku perjalanan Isra Mi'rajnya sangat luar biasa, dan itu disampaikan langsung, tidak melalui malaikat. Luar biasanya seperti itu. Jadi Kanjeng Nabi ku nek biasa nerima wahyu melalui malaikat Jibril, itu si adik perantara. Tapi ketika Isra Mi'raj ini, beliau ini langsung didatangkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dilakukan ini sangat spesial, dan memang harus apa yang disampaikan ketika beliau berisra Mi'raj. Yang salah satunya adalah perintah sholat. Rekan dan rekanita, sholat ini sangat penting dan harus kita jaga sholat kita, karena yang pertama ditanya oleh malaikat di dalam kubur itu adalah sholatnya. Nek sampeyan sholat saiki sik bolong kabeh, ya tak dongakno mudah-mudahan setelah ini rekan dan rekanita itu sholatnya jangkep, isok 5 waktu. Wis aja ate ngeles. Ya apa carane sholat iku iso kepek 5 waktu. Ana asing sholate mek sak minggu pisan. Kira-kira masih ada? Ana sing sholate mek setahun ping pindho. Wayahe Idul Fitri ambek Idul Adha. Ya. Salah satu perintah yang dibawa Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj itu adalah sholat. Ya, saya berpesan kepada rekan dan rekanita, sak sibuk-sibuke sampeyan, sak akeh kegiatan sampeyan ojo lali ninggalno sholat. Ibu sampeyan, bapak sampeyan, insyaallah kabeh ku ojo lali sembayange, Nak. Ya wis budhalo, tapi ojo lali sholate. Insya Allah seperti itu. Kalau kita sholat sudah lengkap, insya Allah semuanya juga akan baik. Itu fondasi yang perlu kita bangun untuk sholat. Ojo sholat itu mah mbung digaya alasan tok rek. Aku tak sholat rek, jane ketok apa jenenge tua takmir masjid arek iki salate ajeg alim, aja krana iku ya. Kadang ana sing budal nang majlis apa nanti ya salat ten masjid nang majlis, padahal ya mek ipo-ipo tok. Aja sampe ya. Kok sore kader IPNU IPPNU salat menggo gaya-gayaan tok. Aja. Jadi sholat itu yang pertama kali ditanya malaikat ketika kita berada di alam kubur. Nek sholate apik, insya Allah liyane melok apik. Itu. Rekan dan rekanita, IPNU IPPNU saat ini sudah mulai menunjukkan identitasnya di Kelurahan Bebekan ini. Kemarin beberapa minggu yang lalu sudah
saya lihat channel YouTube-nya, mulai pengajiannya Abah Haji Munir, Ustadz Irwansyah, itu tolong nanti terus dilakukan ya. Jangan cuman di video tok, tapi yo jamaah kudu dipepeki. Ada berapa kalau ngaji ini Abah Munir sampai Ustadz Irwansyah? Ono wong arek 20 wonten nggih. Alhamdulillah. Itu tolong diteruskan, karena dulu awal kegiatan rutinan seperti itu ngaitine liwat ansor, cuman sekarang sepertinya berhenti. Jadi harus dilanjutkan oleh adik-adik IPNU, IPPNU. Karena mau tidak mau 10-20 tahun yang akan datang, nggih sampean-sampean iki rekan dan rekanita IPNU IPPNU yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan NU ranting BBan. Jadi mulai saiki diniati ibadah, golek ilmu tentang ke NU-an melalui IPNU. IPNU IPPNU akan bagus ketika kita sergap beradministrasi. Baju yang kita pakai ini adalah warisan Mbah Hasyim, warisan Masyayikh Nahdlatul Ulama. Jadi kita harus benar-benar menjaga dari mulai tatanan administrasi. Administrasi itu dibuat oleh kiai-kiai kita itu sebaik mungkin untuk dilakukan. Tapi pada kenyataannya kita seringkali mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi administrasi tolong adik-adik yang saat ini menjadi kepengurusan itu harus kita tertibkan. Nek sampean ngikuti apa jenenge PPOA IPNU IPPNU, saya yakin gampang. Nek sampama terakhir kabene ono konferensi, ono akreditasi sampama wis kare buka tok. Lah wong bendina setiap kali kita kegiatan seperti ini ada laporannya. Kegiatan selawatan nanggone Sabilun aja jam sekian, apa yang hadir sekian, bla bla bla, dikai foto telu, wis mari beres. Meneh dilanjutno maneh ana kegiatan. Hal-hal seperti itu mudah sekali kita lakukan kalau kita mau mengerjakan. Tapi kadang-kadang arek-arek iku males ya disuwimpen nang ngene HP sampai opake. Barang wayahe kapene konferensi, akreditasi didepoleki nang ngene HP ne. Nyata HP ne blank. Yo akhirnya gawe saanane. Jangan seperti itu. Ini sudah mulai saya terapkan ketika saya pertama kali menginjak di Surabaya. Itu sama halnya dengan ketika saya mengawali keansoran di Kecamatan Taman. Administrasi ini amburadul. Jadi harus ditata mulai awal. Wis pokoknya ben kegiatan awakmu kudu ngisi buku iki. Tak gawekno buku apa jenenge biodata keansoran. Jadi di situ itu ada nama-nama pengurus, nama-nama masyayikh yang ada di wilayah rantingnya masing-masing. Tadi tak list, iki ono kiai iki. Jadi ketika kita membuat kegiatan, kita ndak bingung. Oh wayahe Isra Mi'raj, saiki wayahe Kiai Munir. Meneh wayahe apa jenenge? Maulud Nabi ganti Ustadz Irwansyah. Ono maneh kegiatan maneh nuzulul Quran ganti kiai maneh. Itu kita manfaatkan kiai-kiai kita. Kiai-kiai kita itu adalah aset yang kita punya. Jangan malu, jangan sungkan untuk mendatangi beliau. Nggak perlu mumpung saiki
pengurus anyar ya IPNU PBNU silaturahim nang ngene kiai-kiai. Ojo ngenteni nek wis sedo baru diparani. Jangan ya. Kiai-kiai itu aset kita. Aset yang perlu kita bangun tali silaturahim. Parani, Yai. Alhamdulillah kula pun dadi pengurus IPNU PBNU ranting BBN mulai sakniki sampai 3 tahun yang akan datang. Kula nyuwun tolong kalau ada kegiatan nanti diberi support walaupun hanya mengisi kegiatan-kegiatan rutinan. Itu sawan nang kiai-kiai ini diparani ngono. Coba besok di list selain Kiai Munir sama Ustadz Irwansyah masih ada banyak lagi kiai-kiai yang ada di Kelurahan Bebekan. Itu sampean ratani lah utawa yo meringankan beban rekan dan rekan kita. Itu. Jadi intinya saat ini sudah menginjak 3 tahun ya. 3 tahun iki ya wis nek arek cilik ngono wis mulai kudu action. Tingkahe wis mulai apa jenenge? Sok melayu-melayu nang ngene ndi-ndi ngene iki. Biasane arek cilik lak ngono. Nah ini rekan dan rekanita ini harus sudah mulai bisa berkomunikasi dengan apa namanya organisasi yang lebih tinggi seperti Ansor. Itu harus kita libatkan Bapak NU, Ibu Muslimat, nggih sampean ngongkon ngisi ibu-ibu niku pun bicarakan. Jadi meskipun ibu-ibu juga ada yang bisa untuk mengisi kegiatan-kegiatan keputrian untuk adik-adik IPNU PBNU. Rekan dan rekanita saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam saya berbicara pada pagi hari ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Insya Allah nek ngaji kan kali Abah Munir kali Ustadz Irwansyah dan sebagainya. Nanti kalau tatanan organisasi dan lain-lain rekan dan rekanita bisa berkomunikasi dengan saya atau berkomunikasi dengan nanti sahabat-sahabat yang lain yang ada di keansoran. Ya apa cak carane ndolek duit dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa, tak wuruin carane ndolek duit. Cak aku kepingin ndak apa-apa kita semua alumni IPNU PBNU BBN iku nek dikelompokno iku akeh. Cuman yo merenco-merenco sian, ono sing nang Jakarta, ono sing nang Bandung. Tapi insyaallah beliau nek di WA tek ngono lho. Wis logor kabeh duweke, glunding ngono. Aja kuwatir nek apa jenenge support pendanaan kanggo kegiatan IPNU PBNU. Saya yakin teman-teman atau alumni IPNU PBNU warga Kelurahan Bebekan ini mensupport kegiatan rekan maupun rekanita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lain waktu kita bisa berdiskusi lagi tentang bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik, selaras untuk peningkatan keorganisasian Nahdlatul Ulama di tingkatan ranting WBN. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.